Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait video penyelesaian UKK untuk paket 1 ya, UKK tahun pelajaran 2021-2022 untuk paket 1. Di sini alokasi waktunya 8 jam. Judul tugasnya itu instalasi dan konfigurasi jaringan ya. Kita bisa lihat di sini peralatan yang dibutuhkan, ada PC, ada laptop, ada WiFi router board ya 941 ya, ada RB941 dan switch manage. Oke. Nah, langkah kerjanya seperti ini. Di dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang dan mengkonfigurasi sebuah jaringan tersebut di-share ke lab. Jadi jaringan internet itu akan di-share ke lab dan melalui jalur kabel yang tidak pakai portal login atau hotspot dan menggunakan wireless yang menggunakan hotspot ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengidentifikasi buatlah daftar kebutuhan, buatlah spesifikasi. Oke. Konfigurasinya seperti ini, ada VLAN 10 untuk admin dan VLAN 20 untuk lab jaringannya ya. Oke. Dan di sini ada VLAN, ada WLAN ya, ada untuk hotspot. Oke. IP Ethernetnya 10.10 ya. Jadi ini opsional bergantung pada kondisi. Kalau ISP kita menggunakan IP dynamic, itu bisa pakai IP dynamic. Kalau pakai IP static ya kita pakai IP static. Gateway-nya, nah topologinya seperti ini ya. Jadi saya mau menjelaskan sedikit di kondisi yang real saat ini yang ada di saya itu saya pakai RB750, RB yang sama yang dipakai kemarin pada saat latihan ya. Jadi agak berbeda versinya. Namun kita akan menggunakan access point eksternal ya. Dimana pada RB750 ini kita akan Ether 1-nya kita akan koneksikan ke internet. Dan Ether 2-nya itu akan trunking ke switch manage. Di sini switch manage kita pakai RB 2011 ya, untuk mengimplementasikannya. Oke, kita remote dulu. Kita langsung saja remote ya. Kita remote-nya via Ether 5. Saya akses Winbox. Di sini harusnya sudah ada RB 750 R2 ya. Oke. Pakai 750 R2, username-nya admin, baru saya reset ya. Sini kita diminta untuk mengganti password, kita ganti TKJ, kita close all. Pertama-tama kita setting sistem identity-nya dulu, router, core. Selanjutnya kita aktifkan fitur DHCP client, atau kita bisa juga pakai IP DHCP, IP static ya. Kita pakai IP karena di network saya itu pakai 70, kita pakai 70.50/24 Ether 1 dan kita buat gateway yang mengarah ke 70.1. Oke. Harusnya sudah connect. Kita setting DNS-nya. Kita buka new terminal. Kita login kembali. Oke, sudah connect ke internet ya. Kita pakai IP static. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan VLAN ya, dimana VLAN itu akan jalan di port 2. Jadi ini internet, ini VLAN. Kalau yang ini ke WLAN hotspot. Yang 5 dia manajemen. Nah, untuk VLAN kita tambahkan interface VLAN-nya. Jadi ada dua VLAN, ada VLAN 10, VLAN ID-nya 10, interface-nya Ether 2, enter. Selanjutnya untuk VLAN yang kedua itu VLAN 20, VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2 VLAN. Nah, selanjutnya kita berikan IP address ya, IP address untuk VLAN 10 dan VLAN
/28 untuk VLAN 10. Nah, /28 berarti IP address-nya sekitar 14. Nah, karena di sini kita mau implementasikan pada lab, harusnya komputernya lebih dari 16 ya. Jadi kita ganti slashnya ke /26 ya. Agar range IP-nya itu lebih besar ya. Dan cukup ketika kita melakukan ekspansi lab ya. Kita ke VLAN 2 untuk lab. Oke, ini admin dan ini untuk lab. Kita bisa wirina. Untuk lab admin. Untuk lab jaringan. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk Ether 3 untuk WLAN hotspot ya. IP address-nya 30.1/24. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur DHCP server untuk VLAN ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, sudah aktif DHCP-nya, dan kita untuk VLAN hotspot-nya itu WLAN hotspot kita pakai konfigurasi DHCP dari kita masuk ke IP hotspot. Karena dengan membuat hotspot kita otomatis dibuatkan IP DHCP-nya ya. Ya, hotspot kktkj.net, username-nya tamu, password-nya guest. Kita next. Oke, hotspotnya sudah dibuat dan otomatis di sini pada DHCP-nya sudah dibuatkan juga IP DHCP-nya ya. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi perangkat switch-nya ya. Perangkat switch-nya di bawah. Kita lepas kabelnya. Oke, kita masuk ke perangkat switch. Oke, kita masuk ke perangkat switch. Kosong. Nah, di perangkat switch kita setting identity switch UKK. Nah, di switch ini kita tinggal menambahkan bridge ya. Oke, kita tinggal tambahkan bridge VLAN UKK. Nah, di sini interface yang akan kita gunakan itu interface di sini kan interface 1 dan 3 ya. Nah, kita akan gunakan interface 67, itu akan menggunakan VLAN 10 ya, dan 78 dia menggunakan VLAN 20. Jadi kita akan tambahkan Ether 1, Ether 6 itu akan pakai VLAN 10, dan Ether 7 juga akan pakai VLAN 10. Oke. Kenapa Ether 6 dan Ether 7? Karena di soal juga tidak ditentukan secara spesifik ya. Dan untuk 6, 7, 8, 9-nya kita pakai VLAN 20. Oke. 20 ya. Oke. Nah, di sini harusnya ada VLAN-nya PVID. Oke, kita bisa lihat di sini PVID-nya 1010, Ether 6, Ether 7, terus di Ether 8. Oke, sorry di sini Ether 9 ya. 67-nya Ether VLAN 10 dan 89-nya VLAN 20. Nah, di sini kita tinggal tambahkan bridge-nya. Kita buat bridge untuk VLAN 10, kita targetnya itu di Ether 1 dan untargetnya di Ether 6 dan Ether 7 ya. Oke. Kita
show column. Oke, dan kita buat juga untuk VLAN 20. Targetnya di Ether 1, untargetnya di port 8 dan 9 ya. 8 dan 9. Oke, kalau sudah, kita tinggal aktifkan fitur VLAN filtering. Nah, di sini kita bisa langsung cek ya. Kita cek pada menu IP di HCP. Kita coba di listnya. Oke. Kita pindahkan kabelnya ke Ether 6 ya. Ke Ether 6 harusnya kita dapat VLAN 10. Oke. Kita dapat IP 10 admin ya. Kita pindah ke VLAN ke port 7, harusnya dia masih dapat IP 10. Oke, IP-nya masih sama ya. Oke. Kita colokkan ke Ether 8. Ya, sudah muncul 20. Ya, kalau di sini juga harusnya tidak ada perubahannya. Nah, di sini kita lupa mengaktifkan fitur NAT-nya ya, sehingga klien-klien yang ada pada VLAN itu bisa mengakses internet. Kita aktifkan NAT Action Masquerade dan out interface-nya itu ke internet. Kalau kita cek, ya kita coba disable interface yang mengarah ke internet. Ya, harusnya kita tetap bisa connect ke internet ya. Oke, kita bisa connect ke internet melalui 20.1. Oke. Ya, lisis. Oke, tetap bisa connect. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konektivitas ke access point-nya ya. Di sini kita pakai access point dan kita bisa cek ya. Kita coba tes connect ke access point kita. Kita coba pasang. Oke. Kita connect ke hotspotnya ya. Oke, kita connect ke wifi-nya, harusnya sudah. Oke, ini handphone saya ya yang sudah connect. Nah, dia akan meminta login. Kita bisa cek di log ya. Oke, user admin login. Kita coba login menggunakan user tamu. Passwordnya guest. Oke, kita bisa lihat tamu trying to login challenge. Oke, tamu user tamunya berhasil login. Harusnya di sini aktifnya sudah ada ya. Nah, kalau kita coba, kita juga bisa terkoneksi ke access point karena kebetulan access point saya punya port LAN ya, punya port LAN sehingga kita juga bisa mengakses layanan hotspotnya melalui kabel ya. Oke, kita connect ke kabelnya. Oke, harusnya dia minta login seperti ini. Meminta kita untuk login ya. Oke, karena loginnya sudah digunakan, kita akan buatkan user untuk kita pribadi. Misalnya Walid Umar, admin. Oke, kita login Walid Umar, password admin. Oke, bisa berhasil login dan kita harusnya sudah bisa buka YouTube. Ya, sudah bisa ya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dukung terus channel ini agar dapat bisa membagikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman, khususnya guru dan siswa-siswa dan praktisi-praktisi di bidang IT ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.